Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang transfigurasi Kristus. Transfigurasi Kristus di Gunung Tabor. Gunung Tabor terletak di sebelah utara negara Israel, tepatnya di ujung timur lembah Yisrael, 17 kilo atau 11 mil di sebelah barat Danau Galilea. Jika kini puncaknya dapat dicapai dengan kendaraan, maka pada masa lalu para pengunjung harus mencapai dengan mendaki sebanyak 4.340 buah anak tangga. Untuk dapat mencapai puncaknya, peziarah harus menempuh jalan yang berputar-putar dan agak menakutkan sebab melewati tebing-tebing yang curam. Gunung Tabor adalah lokasi di mana terjadinya transfigurasi Kristus, di mana Kristus dimuliakan di atas gunung, berubah wajahnya menjadi sinar kemuliaan dan kelihatan berbicara dengan Musa dan Elia. Identifikasi paling awal gunung tempat transfigurasi ini adalah dari Origenes pada abad ketiga Masehi. Ada juga 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang menemani Yesus pada saat proses transfigurasi kala itu. Kira-kira seminggu setelah Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan bangkit kembali, dicatat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-samanya pergi ke atas gunung untuk berdoa. Saat dia berdoa, Yesus tampak sangat megah. Kuasanya, busananya, apa yang dikenakan Yesus berwarna putih yang berkilau. Musa dan Elia terlihat sedang berbicara dengan Yesus mengenai kematian yang akan datang. Petrus yang tidak paham apa yang dia ucapkan dan merasakan ketakutan, menawarkan untuk mendirikan tenda bagi ketiganya. Tawaran ini sangat terkait dengan kemah yang dipakai oleh bangsa Yahudi untuk merayakan perayaan Tabernakel, di mana bangsa Israel harus tinggal diam dalam kemah selama 7 hari. Dicatat di dalam Imamat pasal 23 ayat 34 sampai 42. Petrus tampaknya ingin mereka tetap berada di tempat itu saja. Saat awan melindungi mereka, terdengar suara, "Inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah itu awan membawa Musa dan Elia pergi lalu menghilang, dan Yesus berada sendiri dengan murid-muridnya yang masih sangat terkejut. Yesus mengingatkan mereka agar tidak membicarakan apa yang mereka saksikan sampai kebangkitannya. Kejadian ini bisa dilihat pada Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8, Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8, dan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Tanpa diragukan, maksud dari transfigurasi adalah perubahan tubuh Kristus menjadi gambaran dari tubuh kemuliaan surgawi, adalah agar para pengikutnya, yakni murid-muridnya, bisa memahami siapa Kristus yang sebenarnya. Kristus menunjukkan perubahan yang dramatis agar para muridnya dapat mengamati kemuliaannya. Murid-murid yang sebelumnya hanya mengetahui melalui wujud fisiknya, kini bisa merasakan keilahian Kristus. Meskipun mereka masih belum sepenuhnya mengerti tentang hal itu, ini akan meyakinkan mereka setelah menerima kabar mengejutkan mengenai kematiannya yang akan segera terjadi. Secara simbolis, kemunculan Musa dan Elia melambangkan hukum Taurat dan para nabi.
kitab-kitab para nabi, namun suara Allah dari surga, dengarkanlah dia, secara jelas menegaskan bahwa hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi memberitakan tentang Mesias anak Allah. Dia jalan yang baru dan hidup menggantikan yang lama. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat serta nubuat para nabi yang tak terhitung di perjanjian lama. Dalam siluet tubuh kemuliaannya, mereka juga menyaksikan bayang-bayang mengenai kedatangannya yang kedua kali, pengangkatannya sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan dari setiap Tuhan. Para pengikut Yesus tidak pernah melupakan peristiwa yang terjadi di atas gunung dan yakin sepenuhnya bahwa itu memang dilakukan dengan sengaja. Yohanes mencatat dalam Injilnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Petrus juga menulis, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahu kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang mulia, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dicatat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Untuk mereka yang telah menyaksikan perubahan Kristus, telah menjadi saksi bagi murid-murid yang lain, dan kepada orang-orang percaya yang jumlahnya tak terhitung, kepada jutaan orang sepanjang berabad-abad. Baiklah saudara, apa yang saya bagikan saat ini memberikan sebuah penegasan yang penuh dengan keyakinan iman yang kokoh bahwa Kristus adalah Allah yang sejati, yang menyelamatkan kehidupan kita, dan dialah yang sanggup memberikan hidup yang kekal dan jaminan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.